Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli sejarah bersepakat bahwa salah satu faktor keberhasilan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah militansi para sahabat. Kesuksesan, keberhasilan dakwah Rasulullah salah satunya adalah militansi para sahabat. Luar biasanya keagungan dan kemuliaan para sahabat di dalam mendukung, di dalam menyokong dakwahnya baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Militansi para sahabat ini misalnya digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai penolongmu dan cukuplah orang-orang yang beriman yang mengikuti dirimu yang menjadi penolong dirimu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah para sahabat. Bahkan di ayat sebelumnya digambarkan keluar biasaan para sahabat ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Bahkan jika engkau mempersembahkan seluruh harta kekayaan di dunia ini untuk dibandingkan dengan militansi para sahabat di dalam membantu Rasulullah, niscaya seluruh harta kekayaan di dunia ini tidak akan sebanding dengan militansinya para sahabat. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100 Allah menggambarkan mereka sebagai was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka digambarkan sebagai kelompok-kelompok yang paling pertama di dalam menyokong Islam, baik dari kalangan Mekah Muhajirin maupun dari kalangan Madinah Al-Ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka para sahabat dan sahabat juga ridho kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan para sahabat begitu luar biasanya di dalam menyokong dakwah Rasulullah? Faktor apa yang menyebabkan para sahabat begitu militannya di dalam membela Islam? Dr. Aid Al-Qarni itu menulis buku judulnya Mulhimul Anam. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang inspirator dunia. Yang menyebabkan para sahabat menjadi sangat militan itu adalah karena para sahabat menyerap inspirasi secara penuh dari sang inspirator dunia, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Dr. Aid Al-Qarni memang kemudian menutup kisah sang inspirator dunia ini. Jika kita umat Islam ingin hidup penuh dengan barokah, ingin hidup penuh kebahagiaan, ingin hidup penuh dengan kedamaian, maka seraplah inspirasi dari baginda Nabi. Bahkan keberhasilan kita, kesuksesan kita hidup di dunia ini, itu adalah diukur dari
berapa besar kita menyerap inspirasi dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba buktikan ya, betapa para sahabat itu disebutkan oleh Nabi baik, dipanggil oleh Nabi baik, maka kemudian menjadi baik, namanya terus menerus menjadi orang baik, bahkan sampai hari ini kita tetap mengenalnya sebagai orang-orang yang baik. Sebaliknya, ketika ada orang-orang Quraisy di masa Rasulullah dipanggil oleh Nabi dengan sebutan yang tidak bagus, maka sampai hari ini kita pun mengenalnya sebagai orang yang tidak baik. Saya coba bertanya kepada Bapak dari ujung sini sampai ujung sono, saya coba tanya ya, ada nggak yang kenal di antara Bapak dan Ibu yang namanya Umar ibnu Hisham? Ini orang segini banyaknya nih, ada nggak yang kenal Umar ibnu Hisham? Nggak ada yang kenal. Luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, ada nggak yang tahu kisah Abul Hakam, bapak yang bijaksana di masa Arab itu? Nggak ada yang kenal. Tapi kalau saya menyebut satu nama, semuanya pada tahu. Ada yang tahu nggak Abu Jahal? Tahu. Padahal Abu Jahal itu adalah Umar bin Hisham alias Abul Hakam. Nama resmi Abu Jahal itu adalah Umar bin Hisham, gelarnya Abul Hakam. Tapi sampai dengan hari ini udah 15 abad, kita nggak kenal itu Umar bin Hisham, ya, Abul Hakam. Tapi kita langsung kenal dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena dia dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Abu Jahal. Hebat sekali kalimat Nabi itu memanggilnya dengan Abu Jahal, sehingga kemudian kita sampai hari ini mengenalnya sebagai Abu Jahal. Kenapa dia disebut Abu Jahal, bapak yang bodoh? Karena dia nyebur ke lubang 2 kali, di lubang yang sama dan di lubang yang dia gali sendiri. Demi untuk mencelakakan Muhammad, dia membuat sumur di depan rumahnya dan dia buat ranjau di dalamnya, dan dia undang Nabi Muhammad ke rumahnya untuk makan dengan harapan Nabi kejeblos nyebur ke lubang sumur yang dia buat di depan rumahnya. Tetapi baginda Nabi jalan-jalan saja, injek-injek saja sumurnya itu dan gak kejeblos ya. Makan di dalam rumah dan pulang injek lagi gak kejeblos. Kata Abu Jahal, kok Nabi enggak kejebur, dia jajal. Lah giliran dia jajal, dia nyebur. Kata Nabi Muhammad, apaan itu jatuh? Semua orang nolong gak ada yang bisa. Pakai tambang kagak nyampe-nyampe tambangnya. Orang nolong pakai kayu nggak bisa. Tapi sama Muhammad cuman pakai tangannya doang. Naik Abu Jahal naik. Hadirin sekalian, nanti lama lagi dia buat lagi lubang di depan rumahnya dan dia undang lagi Muhammad, dan Nabi Muhammad aman-aman saja. Giliran dia nyoba nyebur lagi di lubang yang sama. Makanya seringkali umat Islam suka nyebur 2 kali di lubang yang sama. Seringkali umat Islam nyebur di lubang yang sama, padahal udah tahu salah, padahal udah tahu keliru, tapi tetap aja nyebur di lubang yang sama. Bapak dan Ibu, bagaimana nasib Abu Jahal? Abu Jahal itu gagah, jago perang, tapi matinya sama bocil, matinya sama anak kecil. Karena di dalam perang Badar itu Abu Jahal berdua sama putranya Ikrimah, ya, di dalam perang itu, di dalam perang Badar itu, di saat berkecamuknya perang, tiba-tiba ada anak umur 16 tahun, ya.
namanya Mu'az bin Afro, 16 tahun maju ke medan pertempuran dan bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Paman, kata bocah masih muda banget, tunjukkan kepadaku di medan pertempuran ini mana yang namanya Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu nanyain Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal adalah orang yang paling jahat kepada Nabi Muhammad waktu di Mekah. Saya dengar Abu Jahal adalah orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Maka demi Allah hari ini, kalau tidak Abu Jahal yang mati, biarkan Mu'az bin Afro yang gugur di medan pertempuran ini. Maju dia ke medan pertempuran, begitu sudah dikasih tahu sama Abdurrahman bin Auf yang nono, yang namanya Abu Jahal. Bocah baru umur 16 tahun, pada takutnya melesat masuk di medan pertempuran Badar yang dahsyat itu. Kenapa dahsyat? Karena umat Islam bukan 300, tetapi musuh 1000, ya, dengan jumlah, Masya Allah hari itu tuh, ya, luar biasa sekali. Ontaknya aja, ya, mereka tuh 600 sampai 700. Sedangkan Nabi Muhammad yang pasukannya 300 itu ontaknya cuma 2. Emang kudanya 2, ontaknya 70. Itu makanya sahabat rata-rata naik ontak bertiga. Termasuk Nabi Muhammad itu dalam perang Badar dia bertiga, boncengan dengan Ali bin Abi Thalib dan dengan Mursad bin Abi Mursad. Naik ontak bertiga. Musuh 700 ontak, ya, dengan kudanya luar biasa, baju perangnya. Hadirin, begitu anak umur 16 tahun ini maju ke medan pertempuran, baru Abdurrahman mau perang, tiba-tiba muncul adiknya yang lebih muda lagi, nanya lagi, paman tunjukkan sama saya mana Abu Jahal. Emang apa kamu nanya-nanya Abu Jahal? Jawabannya sama sama kakaknya, namanya Mu'awaz ibnu Afro, 15 tahun maju ke medan pertempuran. Dan betul saja, dua anak kecil ini, anak muda yang sangat mulia ini bisa menjatuhkan Abu Jahal, ya. Meskipun mohon maaf ya, ini ceritanya agak ini, tangan Mu'az itu nyaris putus ya, yang sebelah kiri itu, karena daripada repot akhirnya diputusin sendiri di dalam perang Badar itu. Tapi nanti kalau lihat buku Rindu Rasul, Rasulullah menggunakan ludahnya untuk menyatukan lagi tangannya Mu'az itu, sehingga nyatu lagi seperti nggak pernah putus begitu. Itu kalau di dalam buku Rindu Rasul itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu Abu Jahal sudah jatuh terjerembab, dua anak ini menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berhasil menjatuhkan Abu Jahal yang sangat benci kepada diri. Nabi tersenyum aja. Kenapa? Karena Nabi tahu Abu Jahalnya belum mati. Ya, hadirin sekalian, begitu anak muda ini sudah selesai, yang mendekati Abu Jahal itu lagi-lagi adalah sahabat yang paling mungil dari para sahabat yang gagah itu. Ya, siapa sahabat yang paling mungil di antara para sahabat? Namanya Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Kecil, kurus. Kenapa Abdullah bin Mas'ud ini sering disebut kurus, Bapak dan Ibu? Waktu dia naik pohon kurma, betisnya tersingkap. Karena betisnya itu kecil, para sahabat ketawa, geli banget melihat betis kecil itu. Mohon maaf ya Bapak, jadi dalam tradisi masyarakat Arab, memang betis besar itu adalah lambang keperkasaan laki-laki. Karena kalau betisnya besar, itu artinya dia pria yang pandai menunggang kuda, pandai menunggang onta, pandai memikul tombak, dan pandai memainkan panah, sehingga dilambangkan sebagai betisnya yang besar itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu memang kecil, makanya diketawain sama para sahabat. Tapi kata Nabi, Ibnu Mas'ud itu kan orang yang dimuliakan oleh Nabi. Kenapa? Karena suaranya merdu. Ya, biar dia kecil, mungil, tapi suaranya merdu. Itu makanya kori-kori kita yang suaranya merdu-merdu memang rata-rata kecil. Ya, Muammar itu, Kiai Muammar ZA, orangnya enggak gede, tapi suaranya luar biasa sekali. Nah,
Justru sahabat yang masih mungil inilah yang membunuh Abu Jahal itu, ya. Sesuai dengan surat Al-Alaq itu, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kazibatin khati'an. Waktu masih di Mekah, waktu Rasul masih di Mekah, ini ayat turun memperingatkan Abu Jahal, jangan begitu Abu Jahal, hentikan kejahatanmu hai Abu Jahal. Kalau kamu tidak menghentikan kejahatanmu, maka akan kami tarik ubun-ubunanmu. Tapi Abu Jahal tidak mau mendengarkan ayat itu, dan begitu Abu Jahal sudah jatuh terjerembab tidak berdaya, dikirain Abu Jahalnya bertaubat. Maka Ibnu Mas'ud itu ini telinganya mendekatkan ke Abu Jahal itu. Abu Jahal ngomong apa sih? Ternyata omongannya dikira mau syahadat, malah ngomongnya, hei Ibnu Mas'ud, sampaikan salamku kepada sahabatmu Muhammad bahwa aku adalah musuhnya di dunia dan di akhirat. Itu Abu Jahal. Makanya disebut bapak yang bodoh itu, karena dia mau meninggal aja tetap aja dia katakan saya adalah musuh Muhammad di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu, itu itu yang namanya Abu Jahal, Umar bin Hisham dan Abdul Hakam. Sekarang saya tanya, ada yang kenal nggak Abdullah bin Abi Quhafah? Abdullah bin Abi Quhafah. Kita tuh gak kenal namanya, tapi kalau saya sebut, ada yang kenal nggak dengan Abu Bakar Siddiq? Langsung pada ingat, padahal nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Kenapa kita kemudian mengenalnya sebagai Abu Bakar? Karena Nabi memanggilnya dengan Abu Bakar, yang artinya orang yang paling pertama masuk Islam. Pagi-pagi udah masuk Islam, dan ketika dia membenarkan Isra dan Mi'raj, Nabi juga menyebutnya sebagai As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang membenarkan Isra dan Mi'raj. Maka sampai hari ini kita mengenalnya sebagai Abu Bakar Siddiq. Itu dia inspirasi. Mari kita lihat beberapa sahabat. Nabi cuma ngomong begini doang nih di depan para sahabatnya. Lau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan latakhastu Aba Bakrin khalil. Kalau saya disuruh memilih salah seorang kekasih dari seluruh manusia yang Allah ciptakan, maka saya akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih saya. Kalimat itu didengar oleh Abu Bakar, masuk ke telinga Abu Bakar, mewarnai aliran darah Abu Bakar, kemudian mempengaruhi kognisi Abu Bakar. Maka seluruh kehidupan Abu Bakar itu terinspirasi dari perkataan baginda Nabi, kalau aku disuruh mengangkat seorang kekasih dari seluruh manusia, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Maka seluruh hidupnya Abu Bakar itu terinspirasi dari perkataan dan ucapan baginda Nabi. Dan itu dibuktikan oleh Abu Bakar ketika mau perang Badar. Ada yang membantu dengan onta, ya. Waktu mau perang Badar, ada yang membantu dengan kurma, gandum, kismis. Ada yang membantu dengan 1/4 hartanya, setengah hartanya. Tetapi Abu Bakar semuanya dia kasih. Allah tanggung-tanggung, semuanya buat berjuang di jalan Allah. Rasulullah tanya, Abu Bakar, kalau semuanya buat di jalan Allah, nanti buat kamu dan keluargamu apa? Ini jawabannya Abu Bakar, buat saya dan keluarga saya cukup Allah saja. Itu karena tadi terinspirasi, cukup Allah saja. Kalau buat saya dan keluarga saya cukup Allah saja, sedangkan harta ini buat Allah, buat berjuang di jalan Allah. Itu Abu Bakar luar biasa. Bapak-bapak, saya berharap jangan ngikutin Abu Bakar yang ini, berat banget.
Bapak nggak percaya, ntar pulang dari rumah bilang sama istri, Bu, Umi, Abi mau ikut Abu Bakar. Coba bilang, apa Abi? Itu Abu Bakar, semuanya diserahkan, kontrakan, tabungan, investasi. Abi mau ngikut Abu Bakar, semuanya serahin aja kepada Allah. Ya, terus ibunya nanya, nanti buat Umi apa anak-anak apa Abi? Buat Umi dan anak-anak cukup Allah saja. Paling bapak dikemplang, diusir sama Umi, apa lu ke atas? Oh, beda ya. Dan ketika Nabi nanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa di antara kalian yang pagi hari ini dalam keadaan berpuasa sunnah? Abu Bakar langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah dalam keadaan berpuasa sunnah. Nabi kemudian nanya lagi, man atba'a minkumul yawma janazatan, siapa di antara kalian yang pagi hari ini udah nganterin jenazah? Abu Bakar angkat tangan lagi, saya ya Rasulullah, saya udah nganterin jenazah. Rasulullah nanya lagi sama sahabat-sahabatnya itu, man ya ada minkumul yawma maridun, siapa di antara kalian yang pagi hari ini udah nengokin orang yang sakit? Lah Abu Bakar nanti yang nanya, yang angkat saya ya Rasulullah. Dan yang keempat, siapa di antara kalian yang pagi hari ini udah ngasih makan orang miskin? Lagi-lagi yang angkat saya ya Rasulullah. Benar berarti ucapan Rasulullah itu, kalau saya disuruh mengangkat seorang kekasih, saya akan ambil Abu Bakar dari seluruh manusia. Kenapa? Karena Abu Bakar mulia, mengambil inspirasi dari sang inspirator dunia ini, yaitu baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, hadirin sekalian, Nabi Umar ngomong begini sama Abu Bakar itu waktu Umar mau pergi haji, bisikin di telinganya, ya ukhayya la tansani min du'aik, ya ukhayya la tansani min du'aik. Hei sahabatku yang mau pergi haji, jangan lupa sahabatmu ini dari doa-doamu kalau engkau sudah sampai di Mekah. Hadirin sekalian, Rasulullah itu kan kekasih Allah. Nabi mau minta apa aja boleh, tapi Nabi mengatakan, hei sahabatku, jangan lupakan aku dari doa-doamu kalau engkau sudah sampai di Mekah. Karena Umar mau pergi haji. Maka kata Umar, demi Allah, jika kalimat yang tadi diucapkan oleh Rasulullah kepada diriku ditukar dengan dunia dengan segala isinya, maka kata Umar, aku akan lebih memilih kalimat yang tadi. Begitu Umar, makanya dia kita kenal menjadi sahabat yang paling cemerlang, yang paling gemilang di masa pemerintahannya di antara Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Hadirin, ada sahabat namanya Khalid bin Walid. Di tengah-tengah para sahabat, Nabi bilang begini, sebenarnya itu Nabi bilang, ni'mal abdu Khalid bin Walid, sayfun min suyufillah. Kalimat itu tuh didengar tuh sama Khalid itu. Nabi mengatakan, sebagus-bagusnya seorang hamba di antara kalian itu Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Kalimat ketika Nabi mengatakan Khalid bin Walid pedang di antara pedang-pedangnya Allah, boleh buka catatan sejarahnya. Setelah Nabi mengungkapkan itu, lebih dari 50 peperangan yang Khalid bin Walid menjadi panglima, nggak pernah ada kalahnya. Nggak ada kalahnya. Kenapa? Nabi mengatakan itu masuk ke telinganya, mempengaruhi aliran darahnya, dan menjadi kondisi di dalam kehidupannya. Dan Khalid bin Walid itu bahkan membantu Umar menaklukkan Palestina. Ya, jadi Palestina itu di masa Umar itu panglimanya adalah Khalid bin Walid.
dari Palestina. Kemudian Umar mengutus Khalid bin Walid itu untuk membantu menaklukkan Persia di Iran dan Irak sekarang ini. Hadirin, justru dipecat sama Umar. Kenapa dipecat sama Umar? Karena Khalid nggak ada kalah-kalahnya. Justru karena nggak kalah-kalah sama Umar itu dipecat. Bukan karena kalah, justru karena dia nggak ada kalahnya maka dipecat. Kenapa? Karena Umar langsung mengangkat dirinya setelah menaklukkan Palestina itu dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar itu mengangkat dirinya dengan Khalifatu Rasulillah, Khalifah pengganti Rasulullah. Begitu Abu Bakar meninggal, Umar menggantikannya. Umar mengangkat dirinya menjadi Khalifati Rasulillah. Saya adalah pengganti dari pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Setelah menaklukkan Palestina dan wilayah Islam mulai merambah begitu jauh sampai dengan Persia, maka Umar mengangkat dirinya menjadi Amirul Mukminin. Istilah Amirul Mukminin dimulai oleh Umar. Kenapa? Karena Umar mengangkat diri menjadi panglima dari seluruh kaum muslimin, bahkan ke wilayah-wilayah yang terjauh. Karena Khalid menang terus inilah sama Umar dipecat. Kenapa? Karena Umar nggak mau ada dua panglima di dalam pemerintahan Islam. Umar nggak mau ada dua matahari kembar di dalam dunia Islam. Dan Umar nggak mau ada kultus berlebihan, karena Khalid bin Walid tidak pernah kalah di dalam memimpin pertempuran. Begitu suratnya diterima oleh Khalid bin Walid, dirinya dipecat. Khalid bin Walid nggak langsung ngambek. Ya, kalau di negeri kita malah langsung ngambek, ya, malah jadi lawan politiknya, karena diajak begitu, ya. Enggak, apa Khalid bin Walid itu suratnya dia simpen aja. Kenapa? Karena Khalid bin Walid meneruskan dulu pertempuran, karena Khalid ingin membuktikan perkataan Nabi. Waktu pulang dari Futuh Mekah tahun ke-8 itu, Nabi menulis 9 surat kepada semua raja-raja, kepada semua penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arab agar masuk Islam. Sama Raja Mesir namanya Mukaukis, Nabi nulis surat agar Mukaukis masuk Islam. Tapi Mukaukis nggak mau masuk Islam, cuma ngasih hadiah. Ya, namanya Mariyah Kibtiyah yang menjadi istri Rasulullah, namanya Mariyah Kibtiyah. Dan Mariyah Kibtiyah itu sempat melahirkan, ya, anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya, hadirin sekalian, Mariyah Kibtiyah itu kalau kita melihat perempuan Eropa, putih, rambutnya pirang, matanya biru, itu Mariyah Kibtiyah. Karena Mariyah Kibtiyah itu, ya, keturunannya berasal dari Eropa Timur. Jadi salah satu istri Nabi ternyata ada yang orang Eropa, yaitu Mariyah Kibtiyah itu, ya, kepada Raja Mukaukis. Dan Raja Mukaukis memberikan hadiah namanya Mariyah Kibtiyah. Itu dia keturunan Eropa, ya, karena ibunya berasal dari Eropa Timur. Kan Mukaukis itu adalah raja yang diangkat oleh kerajaan Bizantium, ya, di Romawi Timur itu. Bapak dan Ibu, salah satu surat Nabi ke Raja Persia, ya. Dan begitu Nabi suratnya sampai di Persia, surat Nabi dirobek-robek sama Raja Persia. Ya, di hadapan sahabat Nabi mengatakan, hari ini tuh surat saya dirobek-robek sama Raja Persia. Padahal nabinya di Madinah, suratnya dirobek-robeknya di Persia. Nabi langsung tahu. Itu makanya salah satu mukjizat Nabi itu, pada satu peristiwa di saat yang bersamaan Nabi itu mengetahui suratnya disobek-sobek. Maka Nabi mengatakan, hari ini surat saya disobek-sobek sama Raja Persia, maka nanti kerajaan Persia akan dirobek-robek oleh umat Islam. Itu kalimat itu yang didengar oleh Khalid bin Walid. Maka biar dia dipecat, suratnya dia simpen dulu saja, dia lanjutkan pertempuran.
dan kemudian dia memenangkan pertempuran dan kerajaan Persia dicabik-cabik oleh Khalid bin Walid, dan setelah menang baru dia bacakan surat pemecatannya dan kemudian dia serahkan kepada panglima berikutnya. Dan di dalam catatan sejarah, Khalid bin Walid memang meninggalnya tidak di medan pertempuran, tapi di atas tempat tidur. Padahal Khalid pengennya meninggal di medan pertempuran. Tapi meski dia meninggal di atas tempat tidur, ketika dia dimandikan, tidak ada bekas di tubuhnya yang tidak bekas pedang, tidak ada di tubuhnya yang tidak bekas tombak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia terinspirasi dengan perkataan Nabi, Saifun min suyufillah. Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Bapak dan Ibu, sekarang kita tarik diri kita. Jadi kalau rezeki seret, hidup kayaknya susah, tanya aja sama diri kita, berapa besar kita menyerap inspirasi dari Rasulullah. Sebagai suami, Pak, suami miliarnya Rasulullah, kita nyerap nggak kira-kira sebagai suami? Rasulullah itu tidak pernah menghina, merendahkan, menjelekkan istrinya, baik dengan lisannya, baik dengan bahasa isyaratnya, maupun dengan perbuatannya. Tidak pernah sedikit pun Nabi merendahkan, menghina, dan menjelekkan istrinya, baik dengan bahasa isyarat, baik dengan bahasa lisan, baik dengan bahasa tubuh. Itu enggak ada. Tuh, kita kayaknya kurang nyerep nih di bagian ini nih. Ya, sama ibu juga harus nyerep. Ya, kalau ibu meskipun kesel, suami nanya, Bu, kopi mana? Tetap aja itu ayah meskipun lagi kesel. Nah, karena kalau kita kesel, Bu, mana kopi? Pakai mulut, no. Ya, begitu, karena itu lagi kesel. Ya, nih Pak, istri Nabi yang orang Yahudi itu namanya Sofia. Ya, jadi Nabi memang istrinya itu macam-macam ya, latar belakangnya salah satunya itu Sofia. Namanya juga orang Yahudi ya. Ya, orang Yahudi itu begitu, perempuan Yahudi itu begitu. Begitu pulang dari perang Khaybar, Sofia itu dinaikin onta sama Rasulullah. Naik onta, cuma ontanya jalannya pelan, kurus. Ini namanya perempuan Yahudi, ngoceh aja dia. Onta apaan ini? Kurus begini. Bininya gitu, di samping ngoceh aja. Onta apaan ini jalannya pelan begini? Dan Nabi mah gak marah. Nabi langsung panggil Abu Bakar, ganti nih ontanya dengan yang baru, ganti ontanya dengan onta yang gagal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, begitu udah dapat ontanya, begitu Sofia turun, ininya nih, selendangnya Sofia ketiup angin, namanya juga gurun. Maka Nabi langsung ambil sorbannya, pakaikan di belakang Sofia, rapikan. Karena dia istrinya, Nabi rapikan. Setelah rapi, kalau lihat di buku kitab Dr. Aid Al-Qarni itu, sebelum Sofia naik, Rasulullah itu ngasih pahanya. Kan onta tinggi Pak, agak gampang bagi perempuan naik. Nabi naik tuh, sampai begitu gitu, istrinya suruh naik onta, diinjek. Baru kemudian dia naik ke onta. Setelah dia naik ke onta, ontanya diangkat oleh Nabi. Baru kemudian setelah siap, baru Nabi naik ke ontanya dan kemudian jalan bareng. Ya, masing-masing dengan ontanya. Indah ya Rasulullah sama istri, sampai pahanya diberikan agar istrinya bisa nyaman naik ke kendaraan. Kalau kita makan kagak naik onta Pak sama istri, kita mah naik mobil. Harusnya memang kalau naik mobil itu istri kita bukain tuh pintunya ke kiri, istri suruh naik. Kalau istri udah naik, baru kita naik tuh. Dan jangan langsung jalan nanya, Umi udah siap? Udah. Kalau bajunya belum rapi kita rapiin. Udah Umi, udah. Baru dan kita jalan. Ya. Nah ini mah kita naik mobil duluan, kita starter, istri belum kelihatan. Iya kan? Lama amat. Gitu ya. Emang lama Pak, istri mah beda sama kita. Dia mau bajunya ini berapa lapis?
jilbab. Kalau kita kan peci, lah dia kan berlapis-lapis di dalam, ada ininya, ada itunya, makanya dia rada-rada lama. Ya, ibu juga nih, Fatimah. Saya baru mau nanya Fatimah, ya udah. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya, sudah waktu sebelum ya. Jadi itu keberkahan kita tergantung dari berapa besar kita menyerap daripada inspirasi kehidupan kita dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingin bertanya? Saya terserah. Baik, hadirin yang berbahagia, saat ini kita tanya jawab. Pak Bu Hasan untuk mengawali pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, apa benar ibadah yang paling mulia, ibadah badan yang paling mulia yaitu sholat? Yang kedua, apa benar Nabi Muhammad itu mengatakan barang siapa yang mati di Madinah maka dia memberikan syafaatnya? Mohon penjelasannya. Baik, siapa lagi? Atau langsung dijawab dulu bahasa kita akan lupa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kitab Ulumul Alam itu Muhammad sang inspirator dunia, ada bahasan tentang Muhammad sang ahli sholat. Muhammad sang ahli sholat. Ada 4 perhatian Nabi terhadap sholat. Ada 4 perhatian Nabi terhadap sholat di dalam kitab kita. Yang pertama, Nabi Muhammad itu nungguin sholat seperti menunggu kekasih. Jadi Nabi Muhammad itu nungguin sholat itu persis kayak orang lagi nungguin pacarnya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau udah sholat zuhur, dia nungguin kapan datangnya sholat asar. Kangen pengen ketemu pacar. Ya, maka Nabi selalu menunggu datangnya waktu sholat dan selalu minta kabar sama Bilal. Bilal, kapan nih kabar yang menenangkan dan menenteramkan hatiku? Itu yang dimaksud oleh Nabi, kapan kau mau azan? Ya, karena azannya Bilal itu menenangkan Nabi. Ya, jadi Nabi itu kalau pas sholat kangen, sholat belum datang udah ditungguin. Nah ini yang agak beda sama kita. Ya, kita mah kagak nungguin amat sama datangnya sholat. Malah kita kalau udah sholat zuhur kan kagak berasa tuh. Ada asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah asar aja. Emang berapa sih gitu? Nabi mah dia kangen. Yang kedua, Nabi itu merinci hukum-hukum sholat itu saking perhatiannya, serinci-rincinya, sedetil-detilnya itu sholat. Itu makanya ada sahabat yang wasir, ambeien, datang, ya Rasulullah, saya ini ambeien, kalau sholat nggak bisa, bagaimana? Maka Rasulullah rinci tuh, ya karena kamu sakitnya ambeien, kalau memang bisa diri, ya udah sholatnya diri aja, kagak usah ruku, kagak usah ngapa-ngapain. Emang bisa nyomen berdiri doang. Tapi kalau nggak bisa berdiri karena memang wasit, ya duduk aja. Kalau udah duduk nggak bisa, ya udah terentang aja. Kalau terentang nggak bisa, miring kanan, miring kiri, sebisa-bisanya. Kenapa? Karena memang Nabi sangat perhatian kepada yang namanya sholat. Yang ketiga, saking perhatiannya Nabi sama sholat itu, ya sampai mohon maaf ya, 3 kali pingsan, begitu sadar minta ambil air wudhu. Nabi itu nggak pernah sakit ya bapak-bapak, kecuali mau meninggal 3 hari saja sakitnya itu. Dan ketika sakit di pertama itu kan sahabat-sahabat udah pada wudhu, mau sholat isya nih, udah mau sholat isya, siap mau sholat. Nabi juga udah minta wudhu sama Ka'ab itu sahabat yang biasa ngambilin air buat wudhu. Udah wudhu, tapi begitu Nabi mau memimpin sholat, Nabi pingsan. Lama juga tuh pingsannya. Itu sahabat yang udah wudhu dan siap mau sholat, nggak ada yang berani memulai sholat isya itu. Dan memang belum ada petunjuknya yang imamin orang lain kecuali Rasulullah. Gak ada yang berani, nungguin aja Rasulullah sadar.
Begitu sejam berikutnya Nabi sadar, karena Nabi memang sakit keras, ya keras sekali sakitnya, demam panasnya. Begitu, maksudnya saya suruh pulang ya? Oh, makasih. Ya begitu Nabi sadar, langsung Nabi panggil lagi Ka'ab, ambilkan air, saya mau wudu dan mau sholat. Ngelihat sahabat lagi pada nunggu, itu udah pada sholat belum? Kata Rasul, belum ya Rasulullah, kami menunggu engkau. Maka kata Rasul, ya udah ya kita sholat isya. Begitu mau sholat Nabi pingsan lagi, sampai dengan 3 kali, dan yang pertama kali diminta adalah ambil air wudhu untuk memimpin sholat. Tapi karena Nabi sangat lemah, nah inilah hari pertama Nabi menunjuk Abu Bakar. Ya, 3 hari sebelum wafat Abu Bakar saja yang menjadi imam. Tapi Abu Bakar awalnya bilang sama Umar, kayaknya saya nggak pantas deh, engkau saja yang paling layak menjadi imam. Tapi kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang menunjuk tidak akan ada yang pernah salah dan keliru. Itu 3 hari. Itu artinya Rasulullah perhatian banget. Dan sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, kalimat pertama yang didengar, ya, kalimat terakhir yang keluar itu lembut banget. Ummati as-sholat, ummati as-sholat. Sampai Aisyah kan mendeketin, Rasulullah ngomong apa gitu? Karena lembut sekali, ya. Umatku jangan lupa sholat, umatku tegakkan sholat. Tapi ujungnya, wa ma malakat aymanukum, jangan lupa sholat dan perhatiin pembantu rumah tangga. Bapak-bapak, jangan sholat doang, pembantu di rumah kalau dipikirin, gajinya jangan telat pembantu, ya. Sholatnya pembantu bagaimana, makannya pembantu di rumah bagaimana. Jadi jangan sholat aja kita di sini, tetapi pembantu kelaparan, gajinya kagak dikasih, kagak diterima. Kita sholatnya kalau begitu, karena kita nggak memperhatikan apa yang ada di dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir kata Dr. Ali Al-Qurni, memang Nabi menempatkan sholat sebagai pekerjaan yang paling utama. Karena ketika Rasulullah ditanya, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, apaan pekerjaan yang paling utama? Maka Nabi mengatakan, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Itu makanya dia adalah yang paling utama. Kenapa dia yang paling utama? Di samping Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Hadisnya yang ini ya, yang dipakai itu, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholat wa zirwatu sanabihi al-jihadu fi sabilillah. Dasar dari semua urusan itu adalah Islam, dan tiang-tiang daripada Islam itu adalah sholat, dan puncak-puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Jadi betul, sholat itu adalah amal yang paling utama. Hadirin sekalian, inilah kenapa kalau orang-orang tua dulu pengen mati pergi haji. Ya, jadi pengen mati pergi haji. Ya, pengen ya, ada orang yang cita-citanya itu pengen mati di tanah suci. Karena salah satu hiburannya memang orang yang meninggal dunia di tanah Madinah itu diberi oleh Allah kelebihan memberikan syafaat kepada orang-orang terdekatnya. Ya, memang hadirin sekalian, anak sama orang tua itu bisa memberikan syafaat. Sahabat sama sahabat sesama orang soleh, ya, itu bisa istilahnya memberikan yang namanya syafaat itu. Tentu berbeda dengan syafaat sebagaimana yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah, termasuk yang meninggal di Madinah. Itu makanya yang meninggal di sana biasanya langsung minta dikuburkan di sana. Kecuali ada pahlawan kita ya, sebenarnya dia meninggal di tanah suci, tapi jasadnya dibawa pulang ya ke tanah air. Wallahu a'lam. Yang itu tuh yang rawe-rawe rantak, malam-malam hukum, yang ini takbir Allahu Akbar waktu awal kemerdekaan Mesir Nika itu. Sehingga kemudian lahir hari pahlawan. Itu kan katanya meninggalnya di tanah suci, wallahu alam ya. Tapi jasadnya minta ingin dikuburkannya di sini sebagai pahlawan nasional ya. Seperti itu betul Pak Fauzan.
Saya kayaknya udah bertahun-tahun kesini Pak Fauzan masih ada. Ya karena di Asakina, saya kemarin kuliah subuh di Asakina minggu itu Pak Haji, emang dia kalau saya kuliah subuh di Asakina saya kan rutin sebulan sekali, itu mah yang azan subuh pasti dia itu, dan dia yang paling rajin itu di depan dan nanya. Terus kemarin juga nanya soal buku Insan Inspirator Dunia, Ustaz buku cakep banget, belinya di mana? Kata saya di Gramedia Bintaro Plaza. Saya mau beli kata dia, biar nanti kita sama-sama baca. Saya pengen beli dia. Kemarin meninggal ya Pak Haji Nasihin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga Pak Haji Fauzan panjang umur, sehat ya, dan terus bersama dengan kita. Baik, ada yang lagi yang lain? Untuk nanti ya dari setelah ini dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf sebelumnya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kok berucap mengenai Palestina. Itu sebenarnya bagaimana Pak Ustadz, Palestina itu kok koyoknya berlarut-larut kan? Padahal ada PBB segala. Itu bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya panggil lagi yang khusus Palestina. Panjang banget ini ceritanya. Hadirin sekalian, panjang ini Pak Palestina. Beneran nggak bisa 2 hari 2 malam ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kawasan ini dikenal sebagai kawasan Kanaan. Ya, kalau kita baca misalnya jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam, termasuk di zaman Nabi Daud alaihissalam dan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ini namanya Kanaan. Wilayah namanya wilayah Kanaan. Kanaan itu karena ada bangsa Arab yang datang ke wilayah ini. Nah, yang disebut dengan wilayah Kanaan itu meliputi Syam, Suriah, Yordan, Libanon, Mesir, dan termasuk di dalamnya adalah Palestina. Ya, itu makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi-Nabi Bani Israel itu kalau kita lihat makamnya itu kan rata-rata di tepi barat. Ya, Nabi Ibrahim itu adanya di Khalil, ya, di Hebron itu tepi barat. Ya, Nabi Yusuf di situ, Nabi Musa di situ. Itu makanya nabi-nabi itu banyak di wilayah-wilayah sekitar situ. Kenapa? Karena wilayah itu masuk dalam wilayah Kanaan, dan semua nabi-nabi Bani Israel itu memang adanya di wilayah Kanaan. Sedangkan nabi-nabi Bani Ismail itu adanya di Ka'bah, di Mekah. Ya, nabi-nabi Bani Ismail itu, Nabi Bani Ismail itu adanya di Ka'bah, di Mekah, yaitu Nabi Ismail, turunannya Adnan, Kinana, Quraisy, Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad itu tinggalnya di Makkah, di sekitar Mekah. 3000 tahun 2 garis keturunan itu berpisah. Ya, karena Nabi Ismail kan dari Siti Hajar, Nabi Ishak itu dari Siti Saroh, semua tinggal di daerah Kanaan. Nah, itu makanya rahasia Isra dan Mi'raj itu adalah silaturahim. Kenapa? Karena Nabi menyatukan 2 garis keturunan dari Bani Ibrahim ini, Bani Ismail dengan Bani Israel di dalam peristiwa Isra itu. Itu wilayah ya, istilahnya adalah wilayah Kanaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Mesir itu tadi berada di bawah kekuasaan protektorat dari Romawi Timur, maka kemudian Palestina itu juga berada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa-bangsa Romawi Timur. Ya, itu bangsa Romawi. Itu makanya ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, itu Palestina kan sedang dikuasai oleh Romawi. Bapak tinggal hitung saja, Abu Bakar itu 2 tahun, Umar menaklukkannya itu adalah setelah dia kurang lebih 4 tahun menjadi khalifah. Tinggal dihitung saja, 6 tahun setelah Rasulullah wafat,
Palestina itu dikuasai oleh umat Islam, yaitu melalui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar itu nanya itu tempat sampah itu apa, kan oleh Raja Filistin itu dijadiin tempat sampah. Maka kata orang-orang Palestina hari itu adalah the Temple of Solomon, ya, tempat Nabi Sulaiman berdoa, ya, yang kemudian sekarang menjadi tembok ratapan. Maka sama Umar, bersihin tempat sampahnya, beri kebebasan orang-orang Yahudi untuk beribadah di kawasan Palestina. Kemudian sebelahnya lagi, ya, diberi kebebasan orang-orang Kristen untuk beribadah di tanah sucinya. Itu makanya ada Bethlehem, ada tembok ratapan, dan kemudian ada Masjid Al-Aqsa. Itu masih dikuasai oleh umat Islam sampai dengan Bani Umayyah masih punya umat Islam, sampai dengan Bani Abbas masih punya umat Islam, sampai dengan Bani Fatimiyah semua dikuasai oleh umat Islam. Palestina mencapai puncak kejayaannya sebagai sebuah wilayah sesuai dengan pemerintahan umat Islam. Jadi kalau umat Islam jaya di Bani Umayyah, maka Palestina juga berjaya umat Islam terus sampai dengan masa pemerintahan Turki Utsmani. Nah, ketika di masa pemerintahan Turki Utsmani, memang mulainya itu pada tahun 1917 itu, ya, ketika siapa tuh Theodor Herzl. Theodor Herzl itu adalah bapak Israel. Bapak Israel mengumpulkan dana di Eropa untuk agar bangsa Israel itu punya tanah air. Jadi mereka nggak punya tanah air hari itu, kan mereka di mana-mana dikejar, termasuk dibantai di Jerman, ya, Israel itu. Maka mereka punya kesepakatan di Eropa, cari pander orang-orang Israel itu, dan begitu terkumpul dana, kita harus punya tanah air. Kemana? Tujuannya adalah negara bekas Nabi Daud dan Sulaiman, yaitu di kawasan Palestina. Maka mereka menggerakkan orang-orang Israel yang ada di Eropa untuk masuk secara perlahan ke Palestina. Mulainya satu rumah. Jadi mereka beli tanah dari orang Arab, satu rumah doang. Bapak boleh lihat peta pergerakan perubahan, putih dengan hijau. Awalnya semua hijau Palestina. Kalau Israel itu putih cuma satu titik. Sampai kemudian ini ada Perdana Menteri Inggris, ya, Churchill, ya, yang memberi jaminan bagi orang Israel terus saja sampai dengan Turki Utsmani yang menguasai Palestina, ikut di dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sayangnya kalah, dan konsesinya adalah wilayah yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu harus diserahkan kepada yang menang Perang Dunia, yaitu Inggris. Maka wilayah itu di bawah kekuasaan Inggris. Maka Israelnya makin mendapatkan tempat. Semakin mereka beli tanah dikit, kecil, putih. Maka pada tahun 1948 mereka mulai banyak. Oleh PBB itu dibagi menjadi dua, Islam dan kemudian Israel. Biadabnya orang Islam kan banyak, tapi tanahnya dapatnya lebih dikit. Jadi mereka 60, umat Islamnya 40. Maka mereka semakin menguasai. Dan kita tahu perjalanannya ada Perang Arab 1, Perang Arab 2. Lagi-lagi mereka menang karena mereka dibantu oleh Inggris dan Amerika sampai dengan hari ini. Saya singkat aja, ya, karena panjang cerita Palestina. Dan sampai hari ini dunia hanya bisa mengutuk, PBB hanya bisa mengecam. Bahkan yang bantuin itu Afrika, sampai dengan persidangan di Belanda, ya, untuk menyatakan bahwa Israel itu melakukan genosida. Ketetapannya udah turun. Mari kita dengar pernyataannya, sampai Ramadan kami tidak akan menghentikan pertempuran, dan mereka mau menghabisi sehabis-habisnya. Kenapa? Karena memang tinggal wilayahnya itu tinggal Gaza dan tepi barat. Sekarang Gaza mungkin udah tinggal secemet, ya, karena memang Hamas masih ada, ya, pejuang-pejuang yang masih berjuang. Kalau nanti habis,
Gaza juga akan putih juga menjadi Israel semua, dan mereka sekarang sudah mulai ke tepi barat. Kalau tepi barat nanti perlahan, maka habislah orang Palestina. Kalau habis orang Palestina, apa artinya? Masjidil Aqsa jatuh ke tangan mereka. Kalau Masjidil Aqsa jatuh ke tangan mereka, kan sedikitnya lagi itu adalah Yordan, Libanon. Kalau nanti mereka juga menguasai Yordan dan Libanon, maka tidak menutup kemungkinan Mekah dan Madinah juga jatuh ke tangan mereka. Itu sebenarnya yang berbahaya kalau umat Islam cuma bisa mengecam. Itu makanya Afghanistan itu setiap ada undangan dari pemerintah Arab Saudi, dari OKI, mereka nggak mau datang. Selalu dijawab, ya kan, kalau undangannya itu sidang negara-negara Islam, ya musyawarah. Sama Afghanistan itu dijawab, tunjukkan kepadaku di mana tentara-tentara negara Islam berkumpul untuk menyerang Israel. Itu kalau Afghanistan begitu. Kalau usah musyawarah kelamaan, keburu habis. Tunjukkan di posisi mana kita akan berperang. Itu Afghanistan hebatnya, ya. Dan sekarang yang berani melawan itu adalah Yaman. Dan ngeselinnya buat kita, justru yang berani melawan itu adalah tentara-tentara Syiah. Kemana orang-orang Sunni? Itu agak aneh di situ di Timur Tengah. Iya kan? Yang nyerang itu di Yaman emang siapa? Houthi itu emang siapa? Syiah. Ya. Nanti yang di Libanon juga sama, Hizbullah. Emang Hizbullah itu siapa? Yang berani melawan Israel? Syiah. Ini agak enggak ngenakin kita itu. Kita ini yang disebut dengan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sikapnya lembek, ya, kalau terhadap Israel. Justru yang keras itu adalah orang-orang Syiah, termasuk Iran, kan? Iran itu apa? Syiah. Ini agak aneh sekali, ya. Justru yang berani melawan itu adalah orang-orang Syiah. Bukan berarti orang Sunni yang melawan, ada, cuma caranya dengan bantuan dan lain sebagainya, menggunakan pendekatan diplomatik. Baik, cukup ya. Ada lagi? Baik, Ustaz, mohon maaf jemaah ya, karena waktunya biasanya ada yang kondangan, ada yang Iya, memang ya. Saya juga mau nanti. Jadi memang kalau dalam sejarah kita banyak tentunya pertanyaan. Demikian kita menghormati waktu dan menghormati kepentingan jemaah yang lain. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kajian ini, mohon Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan doa. Baik Bapak dan Ibu, para sahabat itu menjadi orang mulia karena mereka menyerap inspirasi dari inspirator dunia secara full, secara lengkap dari Rasulullah. Maka mereka menjadi orang mulia di zamannya, di zaman kini, bahkan sampai dengan akhir zaman. Bahkan mereka mulia bukan hanya di dunia, bahkan mereka mulia di akhirat karena menyerap dari inspirasi sang inspirator dunia. Nah, kita sebagai umatnya, kalau mau mulia hari ini, kalau mau mulia di dunia dan di akhirat, mari bersama sebanyak-banyaknya kita menyerap inspirasi daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Pak Ustaz dan terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan kajian Ahad subuh ini.